Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1,47% dengan total market cap di 2,14 triliun US dollars. Nah, yang menarik adalah rally Bitcoin ini menyebabkan BTC mulai membuat suatu higher low. Nah, higher low ini kalau kita lihat secara sekilas cukup mirip seperti di sini, tapi versi kecilnya lah mungkin ya. Tapi intinya apa? Ada tren besarnya bearish, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, harusnya lower low lagi kan kalau kita melanjutkan tren. Tetapi seperti yang terjadi di Mei 2024 kemarin, yang terjadi adalah malah suatu higher low dan ujung-ujungnya reversal. Apakah kali ini sama kondisinya seperti di sini? Karena kita bisa lihat ya, kemarin ternyata instead of membuat lower low, BTC malah berhasil membuat suatu higher low ya. Nah, ini cukup menarik nih, pemecahan struktur ini apakah akan mengundang reversal atau tidak. Nah, tetapi kita jangan lupa ya, walaupun secara di daily mulai terbentuk potensi terjadi reversal, kita masih cukup banyak resisten sayangnya ya. Salah satunya ya bahkan sampai sekarang yang udah di retest sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 kali di retest selama 7 hari berturut-turut ya. Yaitu struktur di 58.256. Kebayang, 7 hari berturut-turut. Belum tembus juga. Itu satu. Yang kedua, ada EMA 200. Udah di retest 2 kali. EMA 20 menuju ke Death Cross. Dan selain itu juga ada Bull Support Band ya, Bull Support Band yang sekarang ada di angka 60.900-an, yang paling dekatnya ya. Jadi benar ada possibility reversal, mulai terjadi pemecahan struktur, tapi jangan terburu-buru, jangan sampai all in, please no ya. Akumulasi boleh, DCA boleh banget, tetapi jangan all in karena ya lu lihat sendiri resistennya masih numpuk ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news dulu sebelum gue lupa ya. News ini datang dari ya sebenarnya ini banyak yang nanya juga sih ya, kenapa kemarin itu XRP dan Cardano cenderung rally ya. Lu bisa lihat sendiri lah, Cardano di sini dan XRP rally. Nanti mungkin untuk TA-nya sih kayaknya kita bahas besok lah. Hari ini kita fokus dulu di Bitcoin, tapi kita bahas dulu newsnya untuk hari ini ya. Jadi yang pertama untuk Cardano itu basically dia ada major upgrade ya, di mana ada governance node mereka yang sudah live ya. Nah, ini adalah suatu upgrade fundamental yang bagus untuk Cardano. Ya, jadi intinya kalau kita mau buat super simpelnya, dengan mendevelop si node mereka ini dan kesannya upgrade ini membantu Cardano untuk lebih mudah lagi untuk diadopt begitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa Cardano dalam beberapa hari ini cenderung positif ya. Nah, kalau lo perhatiin sekali lagi nih, perbedaannya dengan buying the rumor and selling the news. Kalau buying the rumor and selling the news ya, itu udah dibikin hype dulu, belum live udah hype begitu ya. Nah, tetapi untuk Cardano kita bisa lihat ya, ya dia nggak ada hype-hype yang terlalu besar gimana, tapi saat sudah live baru benar-benar naik begitu. Jadi sebenarnya makanya ini mungkin sedikit berhubungan juga dengan komen yang kemarin gue masih ingat ya. Udah TA tuh nggak guna, lihat aja cuma news. Good news means up, bad news means down ya. Itu nggak bisa sesimpel itu ya. Karena ya buying the rumor and selling the news sering kali terjadi di market begitu ya. Nah, selanjutnya untuk Ripple ini sebenarnya cukup unik ya, di mana Ripple ini salah satu cryptocurrency yang sebenarnya udah cukup tua ya, sudah cukup senior, tetapi nggak pernah mendapatkan apa namanya bukan ticker ya, tapi sebenarnya real time indice atau reference rate oleh oleh CME begitu. Nah, ini berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang bisa dibilang nyaris angkatannya begitu ya. Ya tentunya bukan Bitcoin sih, tapi mungkin lebih kayak ke Algorand ya. Lalu Bitcoin Cash, Litecoin. Nah, mereka udah dapat duluan, tetapi XRP enggak. Kemungkinan besar karena ya dia memang sedikit bermasalah dengan SEC. Jadi ya tentunya CME jadi cenderung sedikit takut ya. Nah, untuk reference, Bitcoin itu mendapatkan reference rate dari CME itu di 2016. Ya, jadi udah 2 cycle lalu kasarnya ya. Nah, akhirnya Ripple atau XRP akhirnya dapat juga reference rate begitu, dan karena ini mereka atau lebih tepatnya si XRP rally dengan sangat signifikan begitu ya. Hari ini ngepam 8,22%. Gila juga sih jujurnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Sekarang kita akan masuk ke
ini ya ke komen ya. Jadi kita akan bahas beberapa komen yang sudah ditulis oleh para subscriber kita ya. Yang pertama dari Bro Eren Yeager. Bang Toshi, ada kemungkinankah ETF Ethereum saat sudah dipasarkan akan turun dulu seperti ETF BTC? Ada aja sih kemungkinan ya. Kenapa? Karena kalau si Ethereum seperti yang kita tahu saat dia di-approve itu sehari nge-pump 19,25. Dan arguably kemarin udah sempat ke harga awal lagi. Gitu. Jadi saat dia di-approve tidak ada jaminan dia akan langsung naik lagi sih. Dan sekali lagi sama kayak Bitcoin ya. Banyak yang nggak tahu waktu bukan di-approve tapi waktu ditradingkan ya si ETF spot ini ditradingkan, instead of pump dia malah ngedam di sini ya, ngedam sampai 7% dalam sehari. Nah, apakah akan percis sama seperti Bitcoin? Ya nggak bisa, kita nggak tahu percisnya bisa atau nggak seperti itu. Tetapi kita lebih baik siap-siap, jangan terlalu berekspektasi besar. Begitu. Kita netral-netral aja ya, tunggu sampai dia sudah mulai trading kan. Kalau sampai ternyata ada demand yang cukup tinggi, ya puji Tuhan. Kalau enggak ya sudah. Jangan sampai kita kesannya jaga lilin. Wah, tunggu dia waktu ditradingkan terus kita ngelong gede-gedean ya. Hati-hati, jangan seperti itu ya. Menurut gua kalau lu mencoba untuk jaga lilin dengan event-event seperti itu, seringkali malah bukannya profit, malah boncos begitu ya. Next, kita akan geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini sorry ke bawah terus ya. Oke, kita selanjutnya ini dari bro siapa nih? Ini jujurnya kemarin banyak banget spam ya. Lu bisa lihat banyak banget spam di sini ya. Jadi udah dipilihin sama satu nih. Next, kita akan lihat di sini ada dari Bro Arisa Ditya ya. Ini baru channel yang baik, bukan ujung-ujungnya buat kelas grup berbayar ya. Ya gue udah bilang ya, sekali lagi reminder juga, kita tidak ada grup berbayar apapun. Jadi kalau ada orang yang mengaku dari TCI, pokoknya minta-minta duit dari lo, itu scam. Ya, karena kita tidak ada yang berbayar sama sekali, semuanya ini sifatnya gratis ya. Dan tidak ada namanya titip dana ya. TCI tidak pernah titip dana dan tidak akan mau buka-buka titip dana ya. Selanjutnya dari ini nggak tahu nih Yuwa itu bisa ini ya, mungkin bisa bro atau bisa sis ya. Ya kita bisa di sini Bang, kasih sarannya dong buat yang punya dana di bawah 10 juta mending invest di Bitcoin atau altcoin. Gini, sebenarnya bukan masalah dananya berapa. Yang lebih penting itu adalah lu punya tanggungan seperti apa. Ya, dan 10 juta ini berapa persen dari aset lu atau net worth lu begitu. Kalau lu nggak punya banyak tanggungan, misalkan lu anak SMA dan ya misalkan keluarga lu cenderung semua secara ekonomi baik-baik saja, tidak ada masalah, lu nggak harus bantuin ortu lu, artinya lu sangat minim tanggung jawab ya, minim tanggungan. Nah, maka dari itu lu bisa lebih besar alokasinya ya. Lu mungkin bisa dari uang jajan lu ya anggap misalnya 50 lu pakai untuk jajan, untuk beli makan di sekolah dan lain-lain gitu ya. Nah, sisanya 50%-nya daripada lu pakai nongkrong, mendingan udah lu masukkan ke kripto. Nah, seperti apa sih alokasinya? Ya, kalau buat gua sampai sekarang the best way untuk kita nggak sport jantung adalah 70-30. 70% itu BTC dan Ethereum, 30% di altcoins. Nah, altcoins ini pun jangan asal semuanya small cap ya. Kalau bisa mayoritasnya itu oleh altcoins yang cenderung berfundamental dan market capnya nggak terlalu kecil ya. Kalau bisa sih yang blue chip lah kayak mungkin BNB, Solana, dan seterusnya. Begitu. Jadi ingat bukan masalah berapa besar duitnya, tapi tanggungan lo segede apa. Kalau lo misalkan anak 4 gitu ya, apalagi kalau istri juga 4 gitu ya, waduh ya. Gue sangat sarankan untuk jangan terlalu besar alokasi ke kripto. Karena kadang-kadang orang ekspektasinya suka salah kalau udah kayak gitu tuh. Ya, jadi ingat semakin besar tanggungan lo harus makin kecil alokasi ke kripto. Karena kripto sekali lagi adalah aset yang sangat volatile ya. Next kita akan geser itu ke Bro Bobby ya, Bro Bobby. Terima kasih, sehat selalu, semoga dipermudah segala urusannya kok. Amin, amin, amin. Thank you, thank you. Nah, doa-doa seperti ini yang gua rasa at the end of the day yang bikin ya itu benar-benar si tabur tua itu benar-benar berjalan begitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini waktu gua buat reminder lagi, TCI tidak terima dana untuk apapun ya, untuk dari para subscriber kita tidak ada terima dana sama sekali. Jadi kalau sampai ada yang mengaku-ngaku dari TCI ya, karena udah ada beberapa yang melapor, puji Tuhannya nggak ada yang sampai ketipu ya. Jangan sampai ada yang ketipu ya. Kita tidak pernah minta dana ke subscriber kita ya. Next dari Bro Alban ya. Thanks Bang. Setelah sering lihat channel ini, gue lebih sabar lihat market. Selalu diingatkan jangan FOMO. Mantap ya, anti FOMO ya.
Nah, gimana caranya untuk kita nggak FOMO? Ya gampang, terus akumulasi. Begitu ya. Next kita geser ke bro ini kayaknya Asrori Hidayat. Asrori Hidayat ini bro harusnya bro ya. Hebat bener kamu bang. Terus bikin konten yang kayak gini ya. Gini ya bang, jangan jualan kelas apalagi sampai bikin grup-grup yang nggak jelas ya bang. Semangat terus kasih edukasinya. Gue malahan lebih seneng nonton channel abang daripada gue lihat-lihat grup yang ya intinya inilah. Thank you for the kind words ya. Dan lagi-lagi ya semua dukungan lo ini mungkin bikin gue jadi lebih semangat lagi untuk terus bikin konten. Begitu karena jujur kadang-kadang capek gitu, kadang-kadang capek tapi ya memang crypto never sleeps ya. At the end of the day ada terus yang bisa diupdate. Next dari Babarosa 5815 ya. Bang, kayaknya lu aslinya Toshi Powell, bagian keluarga keluarga Powell. Tiap omongan lu pasti benar mengenai kondisi market dah. Enggak sih gini. Gua nggak selalu benar ya. Gua harus ngomong, gua nggak selalu benar dan gua nggak mau dibilang wah rajanya kripto nih selalu tepat. Nggak ada orang yang 100% benar ya. Dan sebenarnya at the end of the day justru yang penting dari cara berpikir gue adalah bukan masalah gue benar terus, tapi adalah kita harus siap dengan dua arah. Begitu. Karena kalau sampai kemarin ternyata kemarin tidak turun ya, tidak ke bawah support band, lanjut ke atas, gue siap. Begitu. Gue masih siap dan porto gue tetap akan sangat profit. Begitu. Tetapi lagi-lagi karena gue menggunakan data dan fakta, cenderung tidak pakai perasaan ya, atau ya minim perasaan. Maka dari itu ya lebih sering benarnya daripada salahnya. Nah, kalau lu udah mulai pakai perasaan, baper ke market, nah itu lebih seringnya malah boncos dibandingin profit begitu. Karena jangankan trading, lu pacaran terlalu baper aja berantakan, apalagi trading yang dia nggak peduli sama perasaan lu gitu ya. Jadi makanya jangan sampai baper sama ya ini ya, jangan sampai baper sama market karena dia nggak peduli sama lo ya. Next kita geser lagi ke siapa nih ya? Ini cukup banyak, ini deh cukup banyak apa namanya spam jadi pusing gue jujurnya ya. Oke, kayaknya that's it, udah ya, udah beres nih kayaknya. Oke, nah selanjutnya kita oke, udah beres ya benar. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa karena hari Sabtu, besok juga udah nggak ada apa-apa. Minggu depan coba kita cek hari Senin ya. Hari Senin dari US ada Jerome Powell lagi. Waduh, Jerome Powell ngomong mulu ya. Semoga nggak ngerusak market nanti hari Senin. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain itu gue harus ingatkan lagi ya. Please buat lu para newbies hindarilah all in ya, hindari all in, lakukan saja DCA ya. Lakukan DCA. Nah, buat lo yang nggak tahu apa DCA, bener juga gue kasih tahu satu singkatan yang biar lebih gampang masuk ke orang-orang Indo. DCA adalah dicicil aja ya. Jadi jangan all in ya. Kalau udah all in, apalagi pakai duit panas, ujung-ujungnya berantakan. Udah terlalu sering terjadi dan udah berapa banyak yang chat pribadi ke gue dan yang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya lu udah all in, udah rugi dan ruginya kadang-kadang gila lagi. All innya itu di small cap yang kecil banget, ujung-ujungnya hancur. Jadi ingat please para newbies jangan sampai kebawa emosi, lakukanlah DCA, dicicil aja ya. Oke, selanjutnya kalau untuk cara mendukung TCI ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, kita akan charting dulu Bitcoin ya. Untuk Bitcoin seperti yang gue bilang tadi, dia mulai membentuk suatu suatu higher low. Nah, tetapi untuk posisi short kita udah kena target TP, jadi ya harusnya udah beres. Tapi buat lo yang masih buka lagi posisi short sekarang, ya boleh-boleh aja sih, tetapi ya lebih beresiko ya, karena sudah terbentuk suatu higher low. Nah, tapi buat lo yang tetap pengen buka posisi short, ya silahkan, target TP-nya masih sama seperti kemarin di angka 56.571. Sementara untuk posisi longnya, karena kemarin retestnya itu di resisten dan support, kalau sampai terjadi pada hari ini retest kedua di angka 56.571, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 58.256 ya. Untuk posisi spotnya, buy limitnya berarti di 56.571, buy limit keduanya di 52.297 dan di 50.750. Itu untuk buy limit secara spot di Bitcoin. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, berbeda kasusnya dengan Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kemarin target TP-nya kena. Kalau Ethereum sayangnya retest 1, retest 2, malah cut loss di tanggal 12 Juli kemarin untuk posisi shortnya ya. Jadi lagi-lagi ya, kita itu trading nggak ada yang namanya win rate 100%. Kalau win rate 100%, udah aja lu gadein rumah, gadein mobil, kalau perlu gadein diri ya. Nah, pada faktanya nggak ada yang seperti itu ya. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus carilah SOP trading yang realistik. Begitu ya. Dengan win rate yang tentunya cukup oke ya. Jangan win rate 10% lu hajar juga, itu kacau ya. Nah, untuk posisi long gimana nih? Posisi long sudah terjadi retest pertama di EMA 200. Kalau sampai besok Ethereum daily close-nya di atas dari EMA 200, kita bisa pasang limit posisi long di EMA 200. Retest kedua kebuka posisi longnya dan target TP di 3156 ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti bergeser. Buy limitnya yang pertama jadi di EMA 200, yang kedua di 3014, dan yang ketiga di angka 2920. Buat orang yang dapat di buy limit ketiga kemarin di sini pasti senyum-senyumnya ekstra ya. Karena dari buy limit ketiga ini yang nge-wick pada tanggal 8 Juli, lu berarti sekarang dalam keadaan profit sebesar 10,85%. Asik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa, 3 golden rules ya. Jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.